Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Strategi Dakwah, Ibu Umi Halwati SOS IMAG. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Dinda Puput Navita NIM 214110102037 dan Rangga Gusti Pangestu NIM 214110102102 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang strategi perubahan organisasi dakwah. Yang pertama itu ada pengertian. Organisasi dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi atau petugasnya. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Selanjutnya ada penyebab perubahan organisasi. Perubahan terhadap suatu organisasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personal, dan menurunnya semangat kerja. Yang kedua ada faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan tindakan pesaing. Selanjutnya ada jenis dan aktor perubahan organisasi. Yang pertama, jenis-jenis perubahan organisasi itu ada dua, yaitu yang pertama perubahan tidak terencana. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Yang kedua, perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Lanjutnya ada aktor perubahan organisasi. Yang pertama ada agen perubahan, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua, manajer perubahan, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga ada fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Yang keempat ada penghalang perubahan, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Yang terakhir ada penentang perubahan, yaitu mereka yang secara aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Selanjutnya ada level perubahan organisasi. Yang pertama itu ada perubahan makroevolusioner, merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Yang kedua ada perubahan mikroevolusioner, merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus atau daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran dan kompleksitas maupun masalah pertumbuhan dan penurunan organisasi. Yang ketiga ada perubahan politis, merupakan perubahan pada level individu. Selanjutnya, tahapan perubahan organisasi. Menurut model Kotter, John Kotter mengungkapkan ada 8 tahap dalam melaksanakan perubahan organisasi. Yang pertama, menciptakan kebutuhan untuk berubah. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekadar mendukung, melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut. Yang keenam, merencanakan dan mengusahakan keuntungan-keuntungan jangka pendek. Yang ketujuh, membangun perubahan yang berkelanjutan. Dan yang kedelapan, melembagakan perubahan dengan budaya organisasi. Yang terakhir ada strategi perubahan organisasi. Yang pertama itu ada force correction strategi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward and punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapat reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Yang kedua ada rational persuasion strategi. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Yang terakhir ada shared power strategi. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.